Lagi-lagi podcast. Hai Sobat Persis Lovers, kembali lagi dengan gue Nadifa Aiza yang biasa dipanggil Ayah. Oke, untuk pertama kalinya dan pada episode pertama, kami akan mengisi waktu luang Sobat Persis dalam acara Lagi-lagi podcast. Oke, untuk episode pertama ini bakalan ada bintang tamu dengan kakak-kakak dan abang-abang kece yang memiliki jabatan atau kedudukan tertinggi di HMJSI. Nah, berhubung kakak-kakak dan abang-abang kecenya udah ada di depan aku. Halo. Halo. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mungkin kakak-kakak dan abang-abang bisa memperkenalkan diri dulu kepada sobat Persis kita. Aku duluan. Oke. Halo guys, perkenalkan nama gua Ahmad Idazaki, kerap dipanggil Jack. Pada periode kali ini gua diamanahkan sebagai Bupati HMJSI. Sekian. Halo guys, gue Rahmat Ramadan, gue bisa dipanggil Iqbal atau Ibal bisa. Gue menjabat sebagai Wakil Bupati HMJSI. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Afisa Biandalova, biasa dipanggil Ocha. Pada periode sekarang aku menjabat sebagai Sekretaris Umum HMJSI. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama gue Talita Cinta Aurelia, biasa dipanggil Talit atau Talita. Saya diamanahkan menjadi Bendahara Umum HMJSI. Karena perkenalan nih. Iya. Kita kan nggak tahu harusnya siapa. Tadi kan tak kenal maka tak sayang. Iya. Kenal dulu dong. Jadi aku perkenalkan diri lagi nih ya. Halo semuanya, halo kakak dan abang. Perkenalkan nama aku Nadifa Aiza, biasa dipanggil Ayah atau sayang juga boleh. Tapi jangan dulu lah, nanti ada yang marah gitu. Aduh. Jadi Berarti udah ada yang punya. berarti udah ada yang punya dong. Belum. Belum. Bisa dibilang udah atau belum lah. Oke, berarti Jack, Ibal, Ocha, Talit memiliki kedudukan tertinggi nih atau jabatan tertinggi di HMJSI. Terus ada sebutan lain nggak sih di antara kalian berempat atau orang-orang manggil kalian gitu apa gitu? Biasanya kami kalau dipanggil itu sebagai bapak ya, ataupun kawan-kawan juga manggil kami bapak. Tapi kalau sebutan lain itu bisa disebut dengan steering committee atau bisa disingkat dengan SC. Oke, steering committee atau SC ya. Itu bisa dijabarkan lagi atau dijelaskan lagi biar sobat Persis tahu dan bagaimana kalian bisa menjabat sebagai SC atau steering committee itu. Ini dari versi saya sendiri ya, nanti kawan-kawan saya akan Iya. menambahkan. Oke. Kalau dari saya itu setiap himpunan, setiap HMJ itu memiliki SC berbeda-beda. Contoh, kalau di Rema itu ada namanya Bupati, Wakil Bupati dan jajarannya. Nah, kalau misalkan di kampus-kampus lain itu biasanya dikerap dipanggil dengan Kahim atau Wakahim. Kalau misalkan dari kawan-kawan ada yang menambahkan silakan. Dari Ibal. Udah. Oh, Itu berarti aja. skip. Ya. Gitu aja. Oke. Jadi pasti kalian memiliki visi dan misi nih di dalam organisasi. Bisa disebutin nggak? Untuk visi misi ya. Ya. Untuk visinya tuh HMJSI itu menampung wadah aspirasi untuk masyarakat, sistem informasi maupun anggota dalam organisasi HMJSI-nya juga. Itu juga untuk mencapai tujuan kami juga ada slogannya. Slogannya itu Saka Satu. Ya. Saka satu. Iya, Apaan tuh? Saka Satu tuh satu keluarga, satu tujuan. Nah, jadi kan kita ada slogan nih, Ya. Saka Satu. Nah, kami mempunyai 4 misi untuk mencapai slogan tersebut. Yang pertama, HMJSI, kami menjadikan HMJSI sebagai aspirasi mahasiswa terkait sistem informasi. Yang kedua, kami harus menjalin hubungan baik antara sivitas akademika, organisasi yang ada di lingkup Rema. Kalau kawan-kawan tidak tahu Rema itu Republik Mahasiswa, dan pun kepada senior alumni gitu. Nah, terus kami juga akan membuat proker-proker atau program kerja yang tujuannya itu mengupgrade pola pikir yang ada di kepengurusan MJSI. Nah, kan nanti kita akan bahas yang selanjutnya itu ada yang keempat. Kami akan mengoptimalkan setiap divisi yang ada di MJS. Oke, dari tadi aku dengar menampung aspirasi. Itu maksudnya apaan ya? Menampung aspirasi. Untuk menampung aspirasi itu ya, kami kan di sini disebut sebagai pimpinan. Iya. Nah, sebagai pimpinan kami itu juga ada kepengurusan.
Dalam HMJSI ada kepengurusan yang disebut dengan fungsionaris. Nah, dari kami pimpinan itu dan juga beserta kepengurusan itu menerima apapun aspirasi yang ada dari masyarakat, dari keanggotaan, dari kader, ada juga kader di HMJSI gitu. Jadi kami menerima aspirasi dan kami menampung, lalu kami mengelola dan mengembangkan aspirasi tersebut. Berarti fungsionaris sama kader itu berada di satu lingkup atau bakalan dibeda-bedakan juga gitu? Kalau untuk satu lingkup dia satu, namun kalau untuk jabatannya itu beda satu langkah gitu. Kalau fungsionaris mereka yang akan mengajarkan kader-kader dan kader-kader itu yang akan mencontoh. Begitu sebaliknya, ide yang ada dari kader akan dikembangkan dari fungsionaris dan pun sebaliknya. Kalau dari ide ada yang lebih bagus ide dari fungsionaris bisa juga dikembangkan oleh kader. Oh, berarti bakalan ada timbal balik dan bakalan dibuat forum buat disatukan Ya, disatukan lagi kembali. gitu. Oke. Berarti dibedakan maksudnya tuh ada divisi lagi ya di dalam Ada organisasi. Itu ada apa aja, Pak? Untuk divisi ya, untuk divisi itu ada 5 divisi di MJSI. Divisinya tersebut ada PSDM. PSDM itu ada pendidikan, terus ada humas, ada litbang dan ada infokom. Di 5 divisi tersebut juga tentu ada kepala bagiannya dong, kayak kepala bagian 5 divisi tersebut, sama sekernya tentu juga ada, bendaharanya pun tentu juga ada. Nah, ibaratnya Jadi, kan kalau di HMJSI pimpinannya bupati, wakil bupati, sekumendum kan. Nah, kalau di divisi ada kabak. Nah, Itu kepala bagian. ya Itu fungsinya berbeda-beda kah atau gimana tuh? Berbeda-beda. Setiap divisi. Untuk fungsinya berbeda-beda. fungsinya berbeda-beda tapi tujuannya sama. Oh, bisa lebih dijelaskan lagi nggak divisi kayak seperti humas atau dan lain-lainnya gitu? Mungkin dari saya dulu ya. Ya. Dari humas itu sesuai namanya hubungan masyarakat. Otomatis humas ini akan mencarilah survei apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa sih aspirasi yang ada di masyarakat. Contoh, masyarakat sistem informasi pengen baju angkatan nih. Nah, ditampung dulu aspirasinya sama humas, nanti akan dikelola sama HMJSI gitu. Nah, terus kita ada juga namanya litbang. Apa sih litbang itu? Litbang itu adalah penelitian dan pengembangan. Nah, litbang ini ibaratnya intel lah kalau kata-kata anak-anak orang ya, kata-kata gaulnya gitu. Jadi litbang ini bekerja sebagai penelitian dan pengembangan. Contoh apapun yang ada kekurangan di HMJ itu akan diteliti oleh litbang dan dicarikan solusinya gitu. Dan pengembangan apa yang harus dikembangkan oleh litbang tersebut untuk HMJSI ke depannya, dan itu pun untuk kelancaran HMJSI ke depannya. Dan ada juga ini divisi menurut saya divisi yang paling menarik itu infokom, informasi dan komunikasi. Seluruh informasi dari HMJSI itu infokom yang mengupdate-nya. Kalau mau ngepost juga itu ada di IG-nya, IG HMJSI utamanya. Dan juga kalau ada kayak sosmed atau pembelajaran update terkini itu dari infokom yang mengepost lah yang ada di IG-nya. Dan juga podcast salah satunya. Selanjutnya itu divisi PSDM. Nah, PSDM itu yaitu pengembangan sumber daya mahasiswa. Dari katanya aja udah pengembangan sumber daya yang ada di mahasiswa gitu. Tapi kita di sini tuh melingkup cuman organisasi. Jadi fungsi di HMJSI, PSDM itu berfungsinya untuk mengembangkan sumber daya yang ada di organisasi HMJSI seperti pengkaderan yang kita sebut tadi. Nah, jadi dari PSDM itu akan mengembangkan apa aja sumber daya yang ada pada organisasi HMJSI. Dan selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan itu kayak semisalkan ada mahasiswa di sistem informasi yang tidak mengerti tentang penyusunan KRS ataupun hal yang berbau dengan ilmu pengetahuan lain di Ilkom, kita bisa bertanya ke himpunan sistem informasi. Lalu kan pendidikan akan melakukan pengembangan suatu informasi dalam penyusunan KRS. Itu di pendidikan itu tidak hanya untuk KRS ya. Contoh nih dari masyarakat butuh juga nih, ataupun dari kader-kader kita yang kendala, contoh di pemrograman ataupun di algoritma.
itu kan bagi anak-anak sistem informasi itu kan susah ya. Iya. Susah banget kan. Nah, jadi rekan-rekan tidak perlu takut. Cukup rekan-rekan menyampaikan apapun kendalanya, silahkan sampaikan kepada divisi pendidikan. Berarti kalau misalkan aku nggak bisa ngoding, bisa minta tolong dong Bisa. kepada organisasi. Bisa. Abang nih jago ngoding Kak. Oke. Tolong ya, Bang. Oke, selanjutnya nih. Apa sih kriteria untuk bisa bergabung ke dalam organisasi? Soalnya mungkin aku mau masuk ke organisasi gitu. Kriteria. Itu kriteria kami di HMJSI itu tidak ada melihat apapun kriteria dari kawan-kawan gitu. Yang penting pertama itu niat kawan-kawan untuk belajar. Karena di HMJSI ataupun di organisasi lain itu kita harus mengupgrade diri kita agar lebih baik. Kalau misalkan kawan-kawan yang masuk HMJ untuk tebar pesona aja untuk apa? Karena kan HMJ untuk masuk organisasi kita perlu mencari tahu apa yang harus kita cari. Kenapa masuk organisasi tersebut gitu? Karena kan untuk berani mencoba juga. Oke. Yang sedikit tambahan ya untuk kawan-kawan yang berstigma buruk nih kepada organisasi. Ya. Kami di HMJ rata-rata semuanya IPK-nya lumayan tinggi. Contoh kami punya Faras, tuh dia juara 1 pada semester kemarin gitu. Jadi kawan-kawan yang berpikiran HMJ itu bikin nilai anjlok, bikin apa? Kami dari HMJ sih punya Faras dan Pra. Dan Itu juga kita tuh punya alumni loh yang udah banyak banget yang tamat 3,5 tahun gitu. Jadi organisasi tuh nggak bakalan hambat kalian dengan akademik. Bahkan teman-teman organisasi yang membantu kalian dalam akademik. Nah, jadi untuk kawan-kawan masih bisa nih untuk yang BP 24 dan untuk pun adik-adik yang akan masuk BP 25 besok, kami tunggu kehadirannya kawan-kawan di HMJSI. Oh iya, satu lagi guys. Bagi yang tidak tahu Faras dan Pram itu siapa, itu anggota pendidikan Ya. dari organisasi kami. Farasnya itu menjadi apa? Kabak Ya. divisi. Kalau bagian dari divisi pendidikan. Oke. Tadi di awal aku sempat lupa nih. Kenapa sih kalian dipanggil Bapak Ibu di HMJSI gitu? Apakah diharuskan atau gimana? Untuk panggilan Bapak Ibu ya. Untuk panggilan Bapak Ibu itu sebenarnya diwajibkan tidak. Cuman kan kalau di kayak rapat formal atau rapat biasa itu kayak bisa lah dipanggil Bapak Ibu. Dan kalau untuk di luar organisasi panggil biasa pun boleh. Panggilan biasa boleh. Cuman kalau di dalam lingkup organisasi itu kami boleh dipanggil Bapak atau Ibu. Iya. Yang penting di dalam rapat itu harus memakai kata Bapak sama Ibu. Mungkin dikoreksi sedikit. Mungkin udah jadi tradisi di Rema mungkin ya. Ya. Mungkin kami juga baru masuk ke dalam Rema. Rata-rata di lingkup Rema itu memanggil Bapak atau Ibu. Namun kalau kawan-kawan mengikuti forum di luar, itu kata Bapak Ibu tidak ada. Tidak ada. Itu cuma dipanggil Bung, saudara ataupun saudari. Oke. Lebih tepatnya tuh paling banyak saudara-saudari. Iya. Oke, itu kan udah pertanyaan dari aku atau tim aku yang rangkum nih. Jadi kami udah menyediakan pertanyaan dari Sobat Forsis yang banyak nih kepo tentang HMJSI atau bagaimananya. Mungkin untuk pertanyaan pertama bakalan bisa kita lihat di belakang. Oke, aku bacain ya. Apa HMJSI bakalan ada kolaborasi dengan organisasi lain, mau di dalam atau di luar kampus UPI PTK Padang? Siapa yang jawab? Karena tadi kita ada bahas tentang aspirasi ya. Iya. Jadi untuk kolaborasi dan organisasi lain ini juga menyangkut ke sana. Jadi tadi ada divisi yang disebutkan oleh Bapak Iqbal, ada divisi Litbang dan Humas itu collab. Kami akan mengadakan kolaborasi antar himpunan lain gitu. Dengan kampus lain juga akan kami adakan kolaborasi tersebut. Oh, berarti bakalan ada dong kita pergi ke Kampus kampus-kampus lain. lain Iya, ya. Ada. Nah,
Ini kan terkait Seru banget kolaborasi kan, kolaborasi jadi mungkin dalam waktu dekat nih kawan-kawan nih, kami mungkin akan menjalin silaturahmi lah kepada kawan-kawan yang di luar UPI gitu. Jadi tunggu saja kepada kawan-kawan yang ataupun Kahim dan Wakahim. Nah, dan pun dari kawan-kawan organisasi yang di luar kampus yang mau collab atau mau silaturahmi ke kampus kami ataupun ke organisasi kami, boleh silahkan kontak IG kami yang ada di namanya itu hmjsi.upi.eptk Pada. Ya. Di bawah sini nih. Bakalan ada di bawah, guys. Nanti tolong editornya di bawah sini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak dan Ibu pelajari dari pengalaman kegagalan yang terjadi selama Bapak Ibu menjadi pemimpin ini? Nah, gini. Ini kan pemimpin nih. Iya. Ini kan kita berempat sini. Iya. Kita dari satu orang satu versi deh. Leh. Ini kan kayak saya minta juga kepada Ibu host, kakak host, mungkin kakak pernah masuk organisasi sebelumnya yang punya kegagalan ya gitu. Jadi mau dari mana dulu nih? Dari kami dulu, dari kakak dulu. Kalian duluan aja. Kami dulu, kita dari Bapak Iqbal deh. Oh. Maaf yang langgahin. Untuk pengalaman kegagalan ya saya mempelajari itu misalnya saya gagal nih. Saya belum bisa menargetkan pekerjaan tersebut. Bagaimana cara supaya bisa menargetkannya? Kayaknya kayak untuk selanjutnya saya akan mempelajarinya deh. Saya akan memperbaikinya deh. Dan untuk biar kegagalan itu tidak ada gitu, biar kegagalannya ya belajarnya itu meningkat gitu. Sedih banget ya. Oke, selanjutnya. Mungkin dari saya ya, mungkin untuk kegagalan yang terjadi selama Bapak Ibu menjalani menjadi pemimpin. Oke, mungkin itu dari saya pribadi. Saya mungkin lebih menutup hati ya kepada kawan-kawan saya. Mungkin saya lebih egois ke atas perintah saya sendiri gitu. Jadi saya tidak mendengarkan rekan-rekan saya yang di belakang. Saya tetap ego. Pokoknya saran dari aku nih harus dijalankan mau tahu gitu. Jadi itu kesalahan terbesar saya dan akhirnya kami pun sempat miskom. Yang itu hampir fatal miskom yang ada di situ. Kalau sekarang gimana? Sekarang kita fine aja. Fine Ya aja. kita udah fine. Mungkin masalah tetap ada, tidak jalan keluar. Itu mustahil. Masalah ada, jalan keluar tetap harus ada. Dari kawan-kawan yang belakang ada nih. Kalau dari aku pengalaman kegagalan ya kebetulan kayak di kita ini kan ada nih kepengurusan yang lain gitu. Jadi dari kepengurusan yang lain itu seringlah terjadi miskomunikasi karena kami pimpinan teratas dan dari yang dijelaskan tadi ada ide-ide yang banyak lah dari seluruh kepengurusan gitu loh. Itu yang mengakibatkan kita terjadinya miskomunikasi gitu. Nah, setelah terjadi miskomunikasi tersebut, kami berempat inilah yang akan mencari jalan solusinya. Nah, beberapa yang setelah terjadi kami itu lebih kurang cepat tanggap lah dari terhadap masalah-masalah yang ada gitu. Nah, itulah dari pengalaman kami kegagalan yang ada. Iya. Kadang masalah kecil sepele aja gitu. Tidak Jadi, terselesaikan iya. gitu. Kalau dari Ibu Talit gimana? Kalau kegagalan bagi saya ya, kalau untuk saya sendiri ya saya sering jarang berkomunikasi ya sama rekan-rekan anggota lain. Lalu saya sering minta bodo amat dan karena itu saya selalu merasa bukan karena saya merasa tidak canggung karena canggung satu sama lain jadi saya merasa gagal dalam hal itu dan pengen keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Tapi itu Wah. dijadiin pelajaran buat kita ke depannya. Berarti gagal move on ya juga dong. Ups.
Ini kan dari kita sudah nih. Iya. Jadi ibu hostnya belum. Hostnya gimana? Kalau aku pernah ikut organisasi, terus menjabatlah karena aku orangnya mudah stres atau kepikiran misalkan buat satu kesalahan nih di pas menjabat, terus bakalan hilang semuanya, kayak nggak tahu mau bersikap gimana, mau ngapain gitu. Jadi pas apa sih namanya tuh, ditolonglah sama teman-teman yang lain buat ngejelasain semuanya, buat Ya. kasih solusi Ya. gitu, nge-support. Yang support ya. Iya. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lain mungkin? Oke, gimana sih cara kakak dan abang pimpinan untuk menyatukan kepala dan pikiran dengan semua orang HMJSI gitu? Menyatukan pikiran ya. Oke. Di organisasi kita punya banyak orang. Kita punya banyak kepala sama hitam, namun isi kepala kita berbeda-beda gitu. Nah, gimana sih kita cara menyatukannya? Jadi kita akan membuat forum. Ini kita punya apa nih? Kita punya proker ini nih. Gimana nih kita harus menjalankan ini gitu. Kita bicarakan baik-baik, kita keluarkan ide-ide semua yang ada di forum tersebut, kita cari jalan tengahnya, kita cari jalan keluarnya gitu. Nah, setelah itu kita akan mengambil voting ataupun pemungutan suara, mana nih yang bagus. Nah, atau musyawarah mana nih yang bagus nih. Nah, kalau sudah pas semuanya, berarti itu keputusan kita bersama dan pun itu menurut kita yang terbaik. Iya. Berarti kalian kayak bakalan buka forum namanya ya? Iya. Untuk menyatukan satu kepala itu atau solusi yang bakalan ada gitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada? Apa aja sih Kak kerja inti SC selama masa kepengurusannya? Inti ya. Kalau kerja inti mungkin bagi kawan-kawan yang belum masuk ke dalam nih, itu mungkin kami melihatnya SC cuma ngeliat-ngeliat doang nih, datang pergi gitu. Sebenarnya banyak yang kita pikirin gitu. Kami tidak memikirkan himpunan ini saja, kami juga memikirkan relasi ke luarnya juga, karena kita di Filkom atau Fakultas Ilmu Komputer itu ada 4 lembaga. Nah, gimana sih cara kita harus menjalin hubungan baik antara ketiga lembaga tersebut gitu. Nah, kita harus memikirkan anggota kita juga, memikirkan kelima divisi itu juga, memikirkan apa sih yang harus kita lakukan hari ini, hari besok dan seterusnya. Kekurangan yang kita lakukan hari ini jangan sampai terulang lagi besok. Gitu, oke. The last question maybe? Oke, apa yang menjadi program kerja unggulan HMJSI tahun ini? Kalau program kerja keunggulan bagi saya itu semuanya unggulan. Unggul semua? Semuanya unggulan. Namun pada periode kali ini, insya Allah ya kawan-kawan doakan saja, kami ingin menegakkan itu Festival HMJSI. Itu kapan Pak? Akhir periode. Coming soon aja. Iya. Nanti Tuh, guys, kawan-kawan bakalan tungguin ya. kawan-kawan, kan kita ada IG nih, kami ada IG HMJSI. Jadi kawan-kawan bisa pantengin IG HMJSI nanti kapan kita melaksanakan Festival HMJSI. Di bawah guys, editor. Oke. Ini udah semua ya? Oke. Mungkin untuk podcast kali ini berkaitan dengan SC atau Steering Committee. Sebentar. Kesan-pesan dulu dong. Oke, kesan dan pesan dari Steering dulu. Committee. Dirangkap sama Kenapa aku terus? Bapak Bupati tersayang. enak makanya ya. Oke, untuk kawan-kawan, khususnya kawan-kawan Basma saya, mungkin beberapa bulan lagi kita akan berpisah. Namun pisahan itu bukanlah akhir dari ini semua. Ayo kita lawan badai kita sama-sama. Pasti ada jalan keluarnya. Jangan lari dari tanggung jawab. Kita pasti bisa melakukan bersama-sama. Dan pun semuanya adalah pemimpinnya adalah diri kita sendiri. Kita harus memimpin diri kita sendiri agar menjadi lebih baik. Jadi untuk kawan-kawan yang merasa sendiri, jangan pernah merasa begitu. Karena kami di sini akan
terus menyokong kawan-kawan sampai akhir. Ada yang lain? Gak ada, udah cukup. Sampai. Oke, sampai. Ada yang tahu sampai itu apa? Masuk Apa? HMJSI. Masuk MJS. Nah, itu masih MJSI guys. Nah, nanti untuk penerimaan boleh nih? Oke, silakan Boleh, nih? promosi dikit. Promosi ya kawan-kawan tuh yang BP24 nih, ini nanti dia upload ke YouTube kan. Oke, iya. 524. Tuh anak-anak yang mau masuk MJSI ataupun masuk himpunan kami, kawan-kawan bisa pantengin terus, dan pun nanti akan ada event di UPI tahunannya itu HIRM. Jadi kami akan mengenalkan himpunan terhebat kami di sana. Stay tune. Stay tune guys. MJSI guys. OMG sih. Oke, mungkin untuk podcast kali ini yang dengan bintang tamu kakak-kakak dan abang kece steering komite atau SC. Jadi sobat-sobat Forsis, ini bukan podcast terakhir kalinya atau Berarti ada episode selanjutnya ya. Oke, ada episode selanjutnya. Ada Sorry episode guys. selanjutnya. Oke, ulang lagi deh. Jadi, sobat-sobat Forsis ini mungkin bukan podcast pertama kita berkaitan dengan episode-episode lain. Bakalan ada yang lebih kece, wah, badai, atau ada teman lain? Saya boy. Gacor, Cetar. gaspol. Nah, jadi ditungguin ya teman-teman sobat Forsis. Bye-bye. Dadah.